Halo semua siswa-siswi kelas 9 SMP dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Di video sebelumnya kita sudah membahas bentuk pangkat. Di video ini yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Dan ini untuk kelas 9 pada bab 1 semester 1. Nah, berikut adalah penjelasannya. Bentuk akar berkaitan dengan bentuk pangkat. Jadi kalau bentuk akar itu diubah ke pangkat itu jadi bentuk pecahan. Contohnya gini. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi cara bacanya ini adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sebenarnya kalau akar itu kalau dipangkatkan jadi 1/2 ya. Contohnya gini. A pangkat 3/2 itu sama dengan akar dari A pangkat 3. Tak perlu kita tulis 2 di sini. Itu sudah mewakili ya, tak perlu. Di bentuk akar ada juga sifat-sifatnya. Yang pertama adalah dalam bentuk penjumlahan ataupun pengurangan. A akar P kurang atau tambah B akar P sama dengan A plus minus B akar P tutup kurung akar P. Yang berikutnya, kalau ada akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Berikutnya, kalau ada akar dalam akar itu A per B sama dengan akar A per akar B. Dan untuk merasionalkan bentuk pecahan di bentuk akar, merasionalkan pecahan bentuk akar, ada 2 cara. Bentuk yang pertama adalah 1 per akar A. Caranya ini adalah dikalikan ini. Akar A dikali akar A. Jadi hasilnya itu adalah 1 dikali akar A, hasilnya akar A. Kemudian akar A dikali akar A adalah hasilnya A. Ini boleh kita sederhanakan lagi, seperti ini juga boleh, seperti ini juga boleh. Karena 1 dikali akar A sama halnya dengan akar A. Kemudian bentuk yang kedua adalah 1 per akar A plus akar B. Kalau seperti ini, kita kalikan dengan 1 per akar A plus akar B. Kalau di sini plus, berarti perkaliannya jadi kurang. Ya. Perkaliannya jadi kurang. Nah, setelah kita kalikan, jadi kalau akar A plus akar B dikali akar A kurang akar B, hasilnya A kurang B. Dan kemudian 1 dikali akar A, 1 dikali minus akar B, minus akar B. Sebagai contoh soal untuk memahami sifat-sifat bentuk akar, ini ada 3 soal. Soal yang pertama adalah hasil dari 3 akar 6 plus 5 akar 6 adalah. Jadi sifat yang akan kita gunakan di soal yang pertama ini adalah A akar P plus atau minus B akar P sama dengan buka kurung A plus atau minus B tutup kurung akar P. Karena ini positif, tentu yang kita jumlahkan 3 plus 5. Oke, boleh kita lanjut bahwa 3 akar 6 plus 5 akar 6 sama dengan 3 buka kurung 3 plus 5 tutup kurung kali akar 6. Ini kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 8 akar 6. Bentuk soal nomor 2 sama halnya dengan soal nomor 1 ya. Sifatnya kita gunakan sama, hanya saja kalau ini minus ya. Tapi kalau yang soal yang pertama adalah positif. Oke, kita tulis dulu sifat yang digunakan. Oke, sama ya sifat yang digunakan. Boleh kita lanjut bahwa 7 akar 3 dikurang 5 akar 3 sama dengan, ini kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Ingat syaratnya harus sama akar dalam akarnya ya. Boleh kita lanjut bahwa buka kurung 7 dikurang 5 tutup kurung kali akar 3, hasilnya adalah 2 akar 3. Oke,
Untuk soal nomor 3 atau bentuk soal nomor 3, nah tadi sudah kita bahas sifatnya. Berarti kalau untuk soal nomor 3, sifat yang akan kita gunakan adalah yang ini. 1 per akar A sama dengan kalikan ini, sama ini. Kalikan. Oke, ini. Akar A per akar A. Oke, boleh kita lanjut bahwa 2 per akar 3 sama dengan 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Yang ini ya. Akar A dikali akar A sama dengan A. Oke, jadi hasilnya adalah 2 akar 3 per 3. Seperti ini juga sudah boleh jadi bentuknya ya. Seperti ini sudah boleh. Tapi ada sebagian kebingungan, boleh kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini. Oke, jadi 2 akar 3 per 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Boleh juga, sama saja halnya ya, sama hasilnya. Selanjutnya kita akan membahas variasi soal, dan ini adalah soal-soal yang sesungguhnya untuk materi bentuk akar. Dan ini akan kita bahas, ada sebanyak 4 soal. Soal yang pertama adalah hasil dari akar 20 plus akar 45 sama dengan. Nah, ini tidak boleh kita jumlahkan ya, karena dia tidak sama. Sesuai dengan sifat yang tadi. Caranya gimana? Nah, caranya adalah faktorkan yang 20 ini dan yang 45 ini, atau cari perkalian yang ada hasil akarnya, yang ada hasil akar sempurna. Contoh hasil akar sempurna adalah akar 4, hasilnya 2, akar 25, hasilnya 5, akar 9, hasilnya 3, dan seterusnya. Nah, kita cari. Nah, yang 20 ini berarti kita faktorkan atau kita cari perkaliannya 20, tapi yang ada hasil akarnya, yaitu adalah 4 dikali 5 plus 9 kali 5. Nah, kenapa kita gunakan 4? Karena hasil akar 4 ada bulat ya, tidak pakai desimal. Demikian juga untuk yang 9 ada hasil akar 9. Nah, dari sini kita ingat ada sifat yang akan kita gunakan di sini. Nah, akar dari ini ya, akar dari A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Berarti yang ini boleh kita lanjut bahwa akar dari 4 dikali 5 itu sama dengan akar 4 dikali akar 5 ya. Demikian juga ini akar 9 dikali akar 5. Nah, akar 4 itu hasilnya 2 ya. Boleh kita lanjut bahwa oke, yang ini ya. Oke. 2 akar 5 plus 3 akar 5. Nah, karena sudah sama ininya sifatnya tadi ya, berarti ini kita jumlahkan. 2 plus 3 sama dengan 5 akar 5. Jadi hasil dari penjumlahan ini adalah 5 akar 5. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sama halnya dengan soal nomor 1, kita cari faktor dari 50 yang ada hasil akarnya ya. Oke, boleh kita lanjut bahwa akar dari 50 faktornya adalah, atau hasil kalinya adalah 25 kali 2, karena 25 itu ada hasil akarnya ya, tidak pakai desimal. Kemudian yang 32 itu faktornya adalah 16 kali 2. Kenapa kita gunakan 16? Karena ada hasil faktornya. Akar dari 16 itu 4. Demikian juga untuk 18. Oke, 9 dikali 2. Oke, kita lanjut bahwa kita gunakan lagi sifat ini, bahwa akar dari 25 kali 2 itu hasilnya adalah 5 akar 2, dan 16 akar dari 16 kali 2 hasilnya 4 akar 2. Kemudian akar 9 dikali 2 hasilnya adalah 3 akar 2. Nah, sudah sama akar 2 semua.
akar 2, dan ini boleh kita jumlahkan sesuai dengan simbolnya ya, karena ini jumlah berarti kita jumlahkan. Oke, berarti yang akan kita jumlahkan adalah 5, 4, 5, 4, dan 3. Oke, berarti 5 plus 4 plus 3 sama dengan 12 akar 2. Oke, sama halnya juga dengan soal nomor 3. 18, akar 18 plus akar 50 kurang akar 72. Kita cari faktornya yang mempunyai hasil akar yang tidak pakai desimal. Oke, 9 kali 2, 25 kali 2, dan 36 kali 2. Oke, berarti kalau 9, akar dari 9 sama dengan 3, akar 25 sama dengan 5, akar 36 sama dengan 6. Boleh kita lanjut? Oke, akar 3 akar 2 plus 5 akar 2 dan 6 akar 2. Nah, ini kurang ya, harus perhatikan. Berarti 3 plus 5 kurang 6. 3 plus 5, 8. 8 kurang 6 sama dengan 2 akar 2. Oke. Nah, kemudian untuk bentuk nomor 4 ini rasional ya. Bentuk rasional dari 6 per akar 5 plus akar 3 sama dengan. Nah, bentuk tadi atau sifat tadi sudah kita bahas. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang ini ya. Ini akan kita gunakan. Oke, ya, ini harus benar-benar diingat ya. 1 per akar A plus akar B sama dengan 1 per akar A plus akar B dikali akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Jadi kalau ini positif, perkaliannya itu diubah jadi negatif ya. Oke, jadi hasilnya adalah ini. Oke, kita lanjut bawah. 6 per akar 5 plus akar 3 sama dengan 6 per akar 5 plus akar 6 dikali akar 5 kurang akar 3 per akar 5 dikurang akar 3. Jadi kalau kita kalikan ini dengan sini, hasilnya ini ya, berarti A kurang B. Berarti ini hasilnya adalah 5 kurang 3. Jadi kalau yang ini karena 1 ya, berarti 1 kali akar, ini karena 1 kali akar A, itu hasilnya akar A, kemudian 1 dikali akar B, itu jadi akar B. Berarti kalau yang ini 6 dikali akar 5 sama dengan 6 akar 5, kemudian ini kurang 6 akar 5. Atau boleh kita buat seperti ini, sama dengan kita buat buka kurung tutup kurung ya, biar lebih paham. Jadi kita lanjut, hasilnya adalah 6 akar 5 dikurang akar 3 per 5 dikurang 3. Ini boleh kita kurangkan, hasil dari 5 kurang 3 sama dengan 2 ya. Berarti boleh kita lanjut bahwa 6 buka kurung akar 5 dikurang akar 3 per 2. Dan ini tidak boleh dikurangkan ya, tidak boleh dikurangkan. Kemudian ini kita bagi 6 dengan si 2. 6 bagi 2 sama dengan 3 buka kurung akar 5 dikurang akar 3. Jadi hasilnya adalah ini. Dan ini boleh kita jabarkan lagi. Di sini kita kalikan, berarti 3 akar 5 dikurang 3 akar 3. Boleh ya, kita kalikan ke sini dan sini. Hasilnya sama. Sebagai tugas belajar di rumah, silahkan dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas. Ini ada 5 soal. Soal yang pertama adalah akar dari 12 plus akar dari 75.
nanti cari hasil perkalian 12 ya, kemudian yang 75. Demikian juga untuk nomor 2, nomor 3. Nah, untuk soal nomor 5 bentuk rasional tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian untuk nomor 5 tadi juga sudah kita bahas. Kalau belum memahami boleh diulangi video ini. Oke, dikerjakan sambil latihan dan boleh dijawab di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video-video yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam dari saya.